Saudari, saudara, sahabat Rema kekasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah hari yang luar biasa, 14 April tahun 2022, di saat saya dan Anda merayakan Hari Kamis Putih. Kamis Putih adalah gerbang memasuki Trihari Suci, di mana saya dan Anda diajak untuk merenungkan, meresapi, dan juga menghayati misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Biasanya hari Kamis Putih ini didahului dengan rekoleksi para imam dan juga diadakan misa krisma, di mana Bapak Uskup memimpin perayaan Ekaristi dengan memberkati minyak yang dipakai sebagai sarana ibadah pelayanan sakramen, minyak krisma, minyak katekumen, dan minyak pengurapan untuk orang sakit. Dan pada dalam perayaan Ekaristi yang indah itu, para imam memperbarui janji imamatnya. Selamat bagi para imam yang memperbarui janji imamatnya pada hari Kamis Putih atau hari-hari sebelumnya. Kalau saya dan Anda merenungkan tema yang saya dan Anda dalami pada hari ini, temanya adalah Love Can Never Dies. Cinta yang tidak pernah akan padam. Perenungan kita diinspirasi oleh bacaan suci 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 26 maupun Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Dalam dua bacaan ini, saya dan Anda boleh menyadari bahwa kematian di salib tidak mengakhiri kasih Yesus. Kasih-Nya tidak pernah akan berkesudahan. Kasih-Nya tidak pernah akan dipadamkan. Tetapi cintanya untuk saya dan Anda tidak pernah mati. Ada dua makna yang didalami. Yang pertama adalah pemberian diri, tanda cinta yang sempurna, serta kerendahan hati yang ditunjukkan melalui pembasuhan kaki. Pemberian diri diekspresikan ketika saya dan Anda setiap kali merayakan perayaan Ekaristi. Dan itulah bukti bahwa cinta Tuhan tidak pernah mati, karena menjadi sumber dan puncak dari cinta Tuhan yang tidak pernah mati itu. Gereja merayakan perayaan Ekaristi setiap hari, kecuali pada hari Jumat Agung. Dan dalam perayaan Ekaristi itu diekspresikan satu dan misteri cinta yang sama yang dipercayakan kepada gereja yang kita lanjutkan dalam hidup sehari-hari. Kalau kita dalami dalam 1 Korintus bab yang 11 ayat 23-26 yang gemanya dihidupkan dan dinyatakan kembali setiap kali dalam kata-kata konsekrasi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Tuhan memberikan dirinya dengan utuh dan penuh. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Dan kita tidak hanya mengenangkan, tetapi menghadirkan lagi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Tubuh dan darah Yesus yang menjadi sumber daya kekuatan saya dan Anda sebagai orang percaya. Bahkan ditegaskan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang.
Dan pada hari Kamis Putih juga dibacakan kembali kisah bagaimana Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Saya dan Anda segera tahu, ini surprise bagi murid-muridnya, lebih-lebih bagi Petrus yang sungguh sangat heran dengan tindakan Yesus. Dan itulah kerendahan hati Tuhan, dan itulah tekad dan niat Tuhan yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saya dan Anda menangkap kecenderungan manusia justru bertanya, siapa yang akan melayaniku? Tetapi saya dan Anda segera diingatkan, saya dan Anda terpanggil karena pelayanan bukan suatu kebetulan, tetapi suatu panggilan orang beriman. Dan lazimnya dalam perayaan Ekaristi pada hari Kamis Putih, ya, biasanya sehabis khotbah, ya, imam membasuh kaki perwakilan umat seperti Yesus membasuh kaki para rasul. Sayang pada masa pandemi, ya, adegan itu ditiadakan, tetapi saya dan Anda harus ingat, tidak cukup saya dan Anda hanya melihat imam membasuh kaki, tidak cukup saya dan Anda hanya mendengar, tetapi saya dan Anda harus melakukan. Untuk itulah Anda membawa misi pada hari Kamis Putih ini, di mana dalam keluarga Anda saling membasuh kaki. Suami membasuh kaki istrinya, istri membasuh kaki suaminya, orang tua membasuh kaki anaknya, anak-anak membasuh kaki orang tuanya. Dan disitulah saudara kasih ekspresi saya dan Anda sebagai umat Tuhan yang diteladani oleh Tuhan Yesus sendiri kepada saya dan Anda. Paus Fransiskus setiap kali merayakan Kamis Putih juga membasuh kaki. Dan unik sekali karena Paus Fransiskus membasuh kaki orang-orang di penjara. Itu menjadi tanda bahwa saya dan Anda sebagai gereja diundang untuk melayani orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang malang, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang menderita, pendosa, supaya cinta Tuhan boleh dialami dan dinikmati, dan kita menjadi agen-agen cintanya dalam kehidupan ini. Kita asah kerendahan hati Injili, dan kita tajamkan keberanian rasuli untuk melayani dengan tulus dan ikhlas, merajut persaudaraan yang sejati, dan membuat bila rasa semakin terwujud, khususnya di masa pandemi ini. Dan perayaan Ekaristi yang kita rayakan pada Kamis Putih, selain saya dan Anda belajar untuk lebih dalam lagi mencintai Tuhan dengan tulus dan mengasihi sama dengan ikhlas. Biasanya perayaan Ekaristi Kamis Putih diawali dengan nyanyian "Andaikan aku fahami" dan sebagainya. Tetapi ini bukan masalah berandai-andai. Kita tidak boleh hanya mengandaikan, tetapi memastikan bahwa cinta Tuhan tidak pernah akan mati. Karena saya dan Anda, gereja, terus melanjutkan dan menghidupi dan menghidupkan. Semoga tekad dan niat saya dan Anda selama masa APP, aksi puasa pembangunan, yang membuat saya dan Anda berani beraksi. No action, nothing happen. Per action, miracle happen. Dan kalau itu yang sungguh terjadi, dan itulah Ekaristi Suci, adalah bahasa kasih yang bisa didengar oleh orang tuli sekalipun, yang bisa dilihat oleh orang buta sekalipun. Semoga Kamis Putih hari ini boleh menjadi sarana berkat yang membuat saya dan Anda sekali lagi semakin terasah keberanian rasuli kita,
semakin tertajamkan kerendahan hati Injili kita dan terus bertekad untuk melayani dengan sungguh. Karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani saya dan Anda. Dan biarlah melalui pelayanan yang tulus dan ikhlas ini, dengan segala konsekuensi dan konsistensi cinta kita, saya dan Anda memuliakan nama Tuhan dan menyelamatkan banyak orang. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk rahmat cinta yang luar biasa yang boleh kami alami dan kami nikmati lagi. Karena kami tidak hanya mengenangkan tetapi menghidupkan dan juga menghidupkan lebih bergelora lagi daya cintamu yang luar biasa. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, karena dalam Ekaristi Suci telah Kau damaikan kami dengan Dikau dan Kau satukan kami dengan sesama. Peperangan Rusia-Ukraina yang sangat sungguh-sungguh membuat banyak orang menderita. Percederaan dan juga permusuhan yang mengasah kebencian, hendaknya dengan daya cintamu Kau padamkan dan Kau patahkan. Dan biarlah hari Kamis putih ini membuat kami juga mempunyai hati yang putih, hidup yang bersih, karena kami Kau panggil kepada kekudusan, dan kami boleh membawa kekudusan cintamu itu, karena cintamu tidak pernah akan mati. Dan inilah kesaksian hidup kami, dengan sehat, kuat, hebat pelayanan, dan dahsyat kesaksian kami. Terima kasih Engkau memberkati, menyertai, dan juga menghidupkan. Ini semua kami doakan dengan penuh kepercayaan, harapan, dan cinta akan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Terimalah curahan berkat Allah yang meneguhkan, menguatkan, dan menyegarkan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yusuf melindungi, Bunda Maria merestui, Tuhan Yesus menyertai. Selamat memasuki Trihari Suci. Selamat berkiprah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.